Assalamualaikum para bapak, para sahabat. Senang sekali kita bisa bertemu lagi. Hari ini kita mau bahas topik yang, jujur aja agak sensitif ya, tapi penting banget dalam keluarga. Khususnya buat kita para ayang mertua. Anggap saja ini panduan kita bersama untuk menghadapi situasi sulit dengan bijak dan penuh kasih. Oke, kita mulai ya. Coba deh kita renungkan, apa sih yang paling bikin hati seorang ayah itu perih? Mungkin salah satunya ini, melihat anak perempuan yang kita besarkan dengan susah payah, sekarang kok kelihatannya banting tulang sendirian, sementara suaminya, menantu kita, terlihat lebih santai. Tentu saja, sebagai ayah, hati kita rasanya pedih dan gatal ingin berbuat sesuatu. Nah, disinilah dilemanya. Serba salah kan? Di satu sisi rasanya pengen banget negur langsung. Tapi di sisi lain ada ketakutan yang besar. Gimana kalau kita salah ngomong? Bisa-bisa anak perempuan kita malah membela suaminya dan hubungan kita sama dia jadi renggang. Tapi kalau didiamkan, kok ya tega melihat dia berjuang sendirian? Jadi harus bagaimana? Oke, sebelum kita cari solusinya, kita harus paham dulu satu hal yang krusial. Kenapa reaksi alamiah kita, yaitu marah atau menegur terang-terangan, justru hampir selalu jadi cara yang paling gak efektif. Yuk kita bedah bareng-bareng, kenapa niat baik kita seringkali malah berakhir buruk. Nah, ini dia intinya. Coba lihat perbandingan ini. Saat kita bilang, jangan malas-malasan dong, niat kita akan baik ya, untuk memotivasi. Tapi yang didengar oleh menantu kita itu beda. Di telinganya, itu terdengar seperti serangan langsung ke harga dirinya. Hasilnya, bukannya termotivasi, dia malah akan membangun tembok pertahanan. Niat baik kita malah jadi bumerang. Jadi, kalau konfrontasi itu gagal, lalu apa solusinya? Jawabannya ada pada pemahaman psikologi. Daripada kita fokus pada masalahnya, kita coba fokus pada kunci yang bisa membuka pintu motivasinya. Ini dia, Pak. Poin yang paling penting dari semua obrolan kita. Seorang laki-laki itu akan bergerak, akan mengambil tanggung jawab, bukan karena diomeli, tapi karena dia merasa perannya itu penting, tenaganya itu dibutuhkan, dan usahanya itu dihargai. Inilah fondasi dari semua strategi kita ke depan. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Saya suka menyebutnya strategi gerilya. Kenapa? Karena ini adalah rencana 3 langkah yang cerdas, kita lakukan secara tidak langsung, tanpa perlu ada perang terbuka. Langkah pertama, beri dia misi pria. Jangan langsung suruh cari kerja. Mulai dari yang kecil. Coba minta bantuannya untuk sesuatu yang butuh keahlian atau tenaga laki-laki di rumah Anda. Mungkin bisa bilang, "Nak, Bapak butuh bantuanmu nih. Kayaknya cuma kamu yang bisa diandalkan buat benerin ini." Biarkan dia merasakan lagi kebanggaan menjadi pria yang berguna. Selanjutnya langkah kedua, puji setiap usaha kecilnya. Kalau dia berhasil menyelesaikan misi tadi, sekecil apapun itu, berikan pujian yang tulus. Dan ini penting, lakukan di depan putri Anda. Wah, hebat suamimu ini nah, terus jadi rapi sekarang. Pujian itu seperti bahan bakar, Pak. Saat dia merasa dihargai, dia akan terdorong untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Dan langkah ketiga, ini yang paling penting, yaitu obrolan pria ke pria. Setelah 2 langkah tadi berhasil membangun suasana positif, ajak dia ngobrol berdua saja. Mungkin sambil ngopi, tanpa ada orang lain. Ini adalah momen untuk membangun jembatan, bukan membangun tembok. Dan kunci dari obrolan ini ada pada pilihan kata. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Sebagai sesama kepala keluarga, ini menunjukkan kita menghormati posisinya. Bapak percaya pada potensimu. Ini memberinya validasi. Dan adakah yang bisa Bapak bantu? Ini mengubah omelan menjadi tawaran dukungan. Pendekatan ini adalah kemitraan, bukan penghakiman. Tentu saja, kita juga harus realistis. Ada kalanya strategi terbaik pun mungkin tidak langsung membuahkan hasil. Nah, kalau setelah semua usaha kita lakukan, situasinya tidak berubah, ada satu langkah terakhir yang bisa ditempuh. Tapi, ini harus dilakukan dengan sangat-sangat hati-hati. Kalaupun Anda harus berbicara dengan putri Anda, fokusnya harus 100% pada perasaannya. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah memulai dengan mengkritik suaminya. Tanyakan tentang kebahagiaannya, tentang bebannya. Jadikan percakapan ini ruang yang aman untuknya berbagi apa yang ia rasakan. Ingat selalu tujuan utama kita. Peran seorang ayah mertua itu bukan untuk menjadi hakim dalam rumah tangga anak kita. Peran kita adalah menjadi payung untuk memastikan putri kita tidak kehujanan dan layu sendirian dalam perjuangannya. Pada akhirnya, menjadi mertua yang bijak itu adalah sebuah seni. Seni untuk tahu kapan harus menjaga jarak agar tidak ikut campur, tapi tetap cukup dekat untuk bisa merangkul saat mereka butuh. Ini adalah jalan kebijaksanaan yang menuntut kesabaran dan ketenangan dari kita.
Mungkin di antara bapak-bapak semua ada yang pernah mengalami situasi serupa, atau mungkin punya cara lain yang lebih efektif. Yuk kita jadikan kolom komentar ini tempat kita berbagi cerita dan saling belajar, karena kebijaksanaan itu seringkali tumbuh dari pengalaman kita bersama. Wassalamualaikum.